kami akan share screen. Kedeputian Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan pada intinya itu memang dikatakan, kita boleh katakan sebagai unsur pendukung. Kita coba sampaikan, saya ringkas saja judulnya, bagaimana kita membangun kepedulian dan partisipasi masyarakat di dalam restorasi gambut. Kalau tadi sudah sampaikan aspek kebijakan di paparan yang pertama, kemudian aspek teknisnya Pak Rudi menyampaikan pendekatan restorasi, yaitu dari 3R, maka kami adalah aspek pendukung di mana untuk mendukung 3R tersebut, paling tidak ini ada 4 memang fungsinya, itu ada edukasi, sosialisasi, partisipasi, dan kemitraan. Namun nanti yang paling besar sebenarnya porsinya itu adalah bagaimana menggalang partisipasi masyarakat. Sedangkan aspek edukasi dan sosialisasi itu bagaimana membangun kepeduliannya, kepedulian stakeholder terhadap restorasi gambut. Sedangkan kemitraan juga membangun partisipasi mitra-mitra di dalam untuk sama-sama membangun aspek desa peduli gambut yang kemitraan. Baik, yang pertama akan kami sampaikan terkait dengan desa peduli gambut. Kalau tadi di dalam restorasi gambut itu berbasis pada kesatuan hidrologi gambut, maka kemudian kami aspek pendukung ini bagaimana ke depan keberlanjutan restorasi ini bisa terus dilaksanakan. Oleh karena itu, kemudian kami menggunakan pendekatan berbasis desa-desa di dalam KHG itu. Karena desa inilah entitas terkecil pemerintahan kita yang akan terus-menerus ada di situ dengan kelembagaan yang sudah cukup kuat. Oleh karena itu, kemudian kami begitu direncanakan di tahun tertentu itu akan direstorasi di daerah mana, kemudian didelineasi desa-desa mana yang harus dilakukan intervensi. Dari target seluas sekitar 2,7 juta hektar, seperti sampaikan Budi Putih tadi, itu jumlah desa-desa gambutnya itu sekitar 1.205. Dan ini secara 5 tahun kita breakdown, akan diintervensi sekitar 1.000 desa target kami itu sebetulnya. Di mana dengan APBN itu nanti sekitar 300 desa, kemudian dengan dana donor sekitar 200, dan 500 desa ini mestinya kita dorong aspek kemitraan bersama pemegang konsesi maupun para entitas lainnya, seperti itu. Nah, apa yang dilakukan di dalam membangun desa peduli gambut ini? Yang pertama, pada waktu 1 tahun itu akan dilakukan restorasi di kawasan tertentu dengan KHG tertentu tadi, kemudian desa-desanya kita pilih sesuai kemampuan anggaran kita. Targetnya setiap tahun itu 75 desa. Yang dilakukan adalah pertama, ini ada 7 paling tidak, 7 kegiatan utama dalam desa peduli gambut. Pertama adalah aspek pendampingan, ditaruhlah di situ fasilitator desa gambut. Kemudian yang kedua, pemetaan sosial dan spasial, dipetakanlah apa potensi desa itu. Kemudian yang ketiga yang cukup penting, bagaimana mengintegrasikan kegiatan restorasi itu di dalam perencanaan desa, baik itu RPJMdes, RKPdes maupun APBdes, sehingga diharapkan agenda restorasi ini masuk di dalam agenda pembangunan desa. Kemudian berikutnya juga didorong bagaimana institusi lokal dikuatkan melalui bagaimana peraturan desa itu disusun, peraturan terkait dengan bagaimana mengelola ekosistem gambut di tingkat desa. Kemudian dibangun juga pokmas-pokmas yang terkait dengan kepedulian gambut. Berikutnya juga aspek pemberdayaan ekonomi, di mana di situ ada pelatihan-pelatihan, kemudian juga ada bantuan ekonomi. Nah, yang kegiatan berikutnya ini yang cukup menonjol juga adalah bagaimana inovasi lokal, praktek-praktek lokal, teknologi tepat guna di dalam mengelola gambut tanpa membakar itu dipromosikan melalui kegiatan sekolah lapang petani gambut. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada berbagai kegiatan seniman pangan dan sebagainya. Itulah kegiatan utama di dalam desa peduli gambut. Selama BLG sampai dengan tahun ini, itu secara nasional itu sudah dibangun 525 desa, baik melalui dana APBN maupun dengan dana donor maupun kemitraan. Jadi untuk Kalimantan Selatan sendiri, ini secara total ada 36 desa yang sudah termasuk yang tahun ini 3 desa.
Nah, inilah tahun ini ada 3 desa peduli gambut yang semuanya berada di daerah Kalimantan Selatan bagian utara. Ini kalau nggak salah di Kabupaten Balangan ya, seperti itu sebaran di petanya. Kemudian desa-desanya adalah Batu Mandi, Tanah Abang Kanan, dan Teluk Karya. Itulah yang desa peduli gambut tahun ini. Ada 3 desa peduli gambut dengan dana APBN. Berikutnya, dari berbagai kegiatan tadi, kemudian kami menghasilkan paling tidak ada kader-kader yang sudah dibentuk oleh BRG untuk Kalimantan Selatan. Inilah berbagai kader itu, mulai dari pertama, kalau aspek edukasi artinya kami sudah melahirkan kader-kader guru SD yang sudah dilatih dengan alat-alat peraga, dan tahun lalu sudah diberikan bantuan alat-alat peraga untuk siswa SD untuk belajar mengenai gambut. Kemudian ada paralegal, yaitu kader yang sudah kita latih aspek hukum untuk mengadvokasi masyarakat. Selain itu juga ada fasilitator DPG, Pokmas peduli gambut, kemudian ada kelompok pengrajin dan 35 orang. Nah, dan ini juga ada satu lagi DAI peduli gambut di Kalimantan Selatan, ada 26 orang yang sudah dilakukan lokal latih dan diharapkan itu menyuarakan aspek-aspek sosialisasi gambut dari perspektif agama Islam. Termasuk juga ada pendeta peduli gambut, orang petani peduli gambut, ini adalah kader-kader sekolah lapang, dan juga ada seniman pangan 5 orang. Berikutnya di Kalimantan Selatan itu juga sudah kita BRG sudah mendorong adanya kawasan perdesaan, karena DPG tadi kemudian dibangun ke depannya adalah bagaimana ada kerjasama antar desa dan ujungnya adalah membangun kawasan pedesaan, mendorong adanya kawasan pedesaan gambut yang itu melalui peraturan bupati yang sudah terbit adalah dari Hulu Sungai Utara ada kawasan pedesaan pertanian gambut ada 6 desa, kemudian kawasan pedesaan perikanan gambut ada 4 desa, dan kawasan pedesaan kerajinan gambut juga ada 4 desa. Nah, kawasan pedesaan inilah kelembagaan yang sudah ada yang diharapkan bisa berproses secara efektif dalam rangka mengembangkan membangun desa-desa di situ. Inilah salah satu dokumentasi kegiatan Lokakarya Desa. Ini adalah bagaimana intinya itu perencanaan desa untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan restorasi itu di dalam agenda-agenda pembangunan desa. Kemudian ini juga dokumentasi terkait dengan sekolah lapang tadi, bagaimana inovasi lokal tadi, di mana kita latih para petani di desa gambut untuk di dalam mengolah lahan itu tidak dengan membakar, kemudian menggunakan pupuk maupun pembenah tanah secara alami dan sebagainya, sehingga kedepannya bisa membangun percontohan di dalam bertani itu secara alami dengan tidak membahayakan lingkungan. Ini beberapa contoh hasil-hasil percontohan sekolah lapang. Nah, untuk tahun 2020 tetap berlanjut yang sudah kami lakukan nanti ke depan adalah Lokakarya Desa di desa-desa gambut tadi, kemudian sekolah lapang petani gambut di Kalimantan Selatan kebetulan sudah berlangsung. Kemudian nanti juga ada aspek bantuan alat. Nah, setelah kemarin sudah sekolah lapang, nanti akan kita berikan bantuan alat-alat pertanian yang sekarang sedang diproses lelangannya untuk diberikan kepada Pokmas yang kemarin ikut sekolah lapang. Kemudian juga ada kegiatan nanti mengintegrasikan bagaimana DPG dengan PIPG ini bisa sinkron, sehingga ke depan keberlanjutan restorasi ini bisa istilahnya diestafetkan kepada pihak desa yang memang institusi yang berada di situ. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya juga salah satu tugas pokok dan fungsi di D3 yaitu terkait dengan supervisi lahan konsesi. Di mana seperti disampaikan Bu Deputi tadi, porsi terbesar di dalam target restorasi itu adalah di lahan konsesi, dan untuk Kalimantan Selatan dari target 49.900 hektar konsesi ini sudah dilakukan supervisi sekitar 64,6%. Sebelum kita akhiri, inilah terkait apa pendekatan yang kita lakukan untuk mendukung adanya restorasi tadi, bagaimana mulai dari membangun pengetahuan, menukar informasi melalui sosialisasi, kemudian membangun kesepahaman bersama, kemudian bagaimana membangkitkan kesadaran masyarakat melalui lokal latih DAI peduli gambut, kemudian tentang bagaimana membangun sikap positif, kegiatan-kegiatan seperti jambore, youth camp,
dan akhirnya mendorong perilaku masyarakat agar di dalam mengelola, memperlakukan ekosistemnya atau lahan gambut itu dengan secara aman melalui kegiatan sekolah lapang tani gambut ini dan didorong untuk membangun percontohan. Itulah kemudian kita harapkan bahwa mengelola lahan gambut itu kemudian tanpa menggunakan pembakaran, kemudian kita harapkan juga ada mainstreaming kegiatan restorasi gambut itu ke dalam pembangunan tingkat desa. Sebagai penutup, kita harapkan yang pertama bahwa kata kuncinya itu adalah diperlukannya koordinasi dan kolaborasi antar pihak. Karena dengan Perpres 2016 nanti PRG akan berakhir di Desember 2020. Kemudian kami telah meninggalkan berbagai kegiatan di desa, misalnya kader-kader, ada kader sekolah lapang, ada dai gambut, ada percontohannya, ada SD yang sudah diberikan alat peraga, kemudian ada seniman pangan dan sebagainya, ada paralegal. Ini mengharapkan pembinaan lanjutan, baik dari para penyuluh, di Balai Penyuluhan Kecamatan, dari dinas, dari Kandepak misalnya untuk dai gambut, kemudian dari Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan sebagainya yang terkait dengan seniman pangan, termasuk juga aspek paralegal ini mungkin dari Kanwil Kumham. Selain itu kami juga meninggalkan demplot-demplot di desa-desa, tempat pembelajaran petani. Ini kita harapkan ada pembinaan lanjutan dari dinas-dinas tanaman pangan, dari Balai Penyuluhan maupun dari para penyuluh. Sehingga ke depannya demplot ini bisa menjadi tempat pembelajaran, bisa diperluas, artinya ditiru oleh masyarakat lainnya, sehingga di dalam praktek-praktek bertaninya itu bisa secara aman dan ramah lingkungan. Selain itu juga sudah ada kawasan pedesaan gambut, sehingga ini diharapkan bisa berproses kelembagaannya dari Bapeda maupun Dinas PMD dan OPD lainnya untuk sama-sama mengembangkan sehingga tercapailah keterpaduan pembangunan di tingkat desa-desa itu. Selain itu juga ada infrastruktur pembahasan gambut, baik R2 maupun R3 yang saya sampaikan oleh Pak Rudi, banyak sekali yang sudah ditinggalkan. Inilah yang menjadi PR ke depannya agar bisa dimanfaatkan maupun dibina untuk selanjutnya, baik itu dari desa, kemudian mungkin dari dinas-dinas terkait, dan juga dari berbagai infrastruktur tadi, barangkali bisa dimanfaatkan di dalam rangka untuk menanggulangi kalau potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, baik dari Polda, Polsek, Korem, BPBD, dan sebagainya. Demikian informasi singkat dari kami, Pak Nugroho. Terima kasih waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu dan tempat kami kembalikan ke